Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, satu-satunya manusia yang paling berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yaitu homoseks dan menyetubuhi wanita pada duburnya. Nah, jadi pada pembahasan ini ada dua poin yang kita bahas, itu berkaitan dengan homoseks dan menyetubuhi wanita pada duburnya. Ya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Al-Pahlawi ya, membawakan tiga dalil berkaitan dengan homoseks dan menyetubuhi wanita pada duburnya. Ada dua dalil yang beliau bawakan berkaitan dengan homoseks dan menyetubuhi wanita. Itu ada satu dalil ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walutan idza qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Fa innakum latatuna ar-rijal." Jadi kata Allah, ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh orang sebelum kamu dari umat-umat terdahulu. Apa itu kata kata Nabi Lut yang mereka kerjakan? Apa perbuatan keji yang mereka kerjakan? Kata beliau, "A'innakum lata'tuna rijal." Mereka mendatangi laki-laki untuk berhubungan seksual. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkaitan dengan konsekuensi atau hukuman yang akan diterima oleh orang yang ketahuan ya, melakukan hubungan sesama jenis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumil lutin faqatulul fa'ila wal maf'ul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian menemukan seseorang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut atau homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya, ini adalah dalil yang berkaitan dengan homoseksual. Kemudian berkaitan dengan larangan menyetubuhi istri ya pada duburnya atau lewat belakang.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan awim imra'atan fid dubur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain atau menyetubuhi wanita pada duburnya. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan tentunya yang sahih. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua fenomena, yaitu fenomena homoseks dan menyetubuhi wanita pada duburnya. Iya. Kenapa ya homoseks itu disandingkan dengan menyetubuhi wanita pada duburnya? Para ahli menyebutkan ya, kalau ada laki-laki yang memiliki kecenderungan atau suka menyetubuhi istrinya melalui jalur belakang atau lewat duburnya, maka ada kemungkinan kata para ilmuwan ya, orang laki-laki itu ada kecenderungan menyukai sesama jenis. Sehingga terhadap pasangan sahnya pun orientasi seksualnya ada kecenderungan untuk menyimpang begitu. Ya, sehingga ya kita bisa katakan ya homoseks dan menyetubuhi wanita pada duburnya ini memiliki keterkaitan, memiliki keterkaitan. Meskipun objek seksnya itu berbeda. Kalau homoseks itu sesama jenis, kalau menyetubuhi wanita itu melalui duburnya. Ya, tapi di sini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lainnya, ya na'udzubillah, maka dia akan mendatangi jalur-jalur yang sama ketika dia menyetubuhi wanita pada duburnya. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang homoseks dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan menyetubuhi wanita pada duburnya. Nah, teman-teman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menafikan ya homoseks ini di zaman kekinian semakin merajalela dan pendukungnya lambat laun juga semakin meningkat. Ya, mulai dari media-media, mulai dari pemerintah yang kemudian melegalkan pernikahan sesama jenis, kemudian para tokoh-tokoh artis-artis yang diidolakan yang ternyata mereka juga mendukung gerakan LGBT dan sejenisnya. Maka ini menunjukkan akan besarnya kemudian munculnya homoseksual. Karena faktor pendorongnya sudah ada, yang mendukungnya sudah ada, ya. Bahkan ya ada istilah yang namanya HAM begitu, yang kemudian berusaha melegalisasi apa yang mereka lakukan. Nah, kita kembalikan kepada kondisi kita sekarang, di mana kita ambil yang umum saja, ya. Tidak ada agama di Indonesia, ya 6 agama yang diakui yang membenarkan perilaku homoseks ini. Dan budaya kita tidak ada yang melegalkan atau menganggap ini hal yang biasa begitu. Ini sesuatu yang menyimpang, yang memang harus diobati dari akarnya, ya. Makanya kalau masalah homoseks ini ya ini adalah sesuatu yang momok yang sering dibicarakan begitu. Karena kadangkala orang yang memiliki orientasi seks yang menyimpang itu meminta agar mereka diakui di masyarakat, ya, meminta masyarakat memaklumi perilaku mereka. Apa yang terjadi, ya, maka akan timbul gejolak di masyarakat, ya.
Itu dari normalitas yang ada, dari norma-norma yang ada. Jika kita tarik kemudian ke dalam ranah agama, ya, ke dalam Islam, hukum Islam, maka ada pembahasan khusus, ya, yang membahas masalah ini, yaitu masalah homoseksual. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang seksolog mengatakan bahwa homoseks itu atau homoseksual 70% itu disebabkan oleh lingkungan. Ya, Anda ulangi. Seorang seksolog mengatakan 70% homoseks itu ya disebabkan oleh lingkungan. Ini menunjukkan bahwasanya lingkungan ini memiliki potensi yang besar untuk membentuk atau mengkarakterisasi dari orientasi seksual seseorang. Makanya kita harus melihat bagaimana lingkungan kita. Apakah lingkungan itu ya bisa mengarahkan kita ke arah positif atau malah mengarahkan kita kepada arah negatif. Makanya di dalam syariat kita, kita diperintahkan untuk memilih teman, untuk memilih sahabat yang baik, serta meninggalkan teman yang bisa atau memiliki kecenderungan mengarahkan kita kepada keburukan. Ya. Makanya ini di antara faidah kenapa kita diperintahkan untuk berteman dengan orang yang baik. Ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berteman dengan orang yang baik itu diumpamakan seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Tentu kita tahu apa yang kita dapatkan begitu. Meskipun kita tidak membeli minyak wanginya, minimal kita bisa mencium bau harumnya begitu dan baunya itu bisa melekat di baju kita. Berbeda halnya ketika kita berteman dengan orang yang ahli maksiat kata Nabi SAW. Ya seperti berteman dengan pandai besi. Ya cipratan dari uh, apa namanya bunga apinya itu ya akan bisa melobangi baju kita, ya kita akan bawa asap. Ya. Maka dengan siapa kita berteman, maka teman itu akan mewarnai kita. Ya. Teman-teman yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwa kalau kita berbicara tentang homoseks, ya, maka akan tergambar di benak kita itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Dan orang yang menyimpang ya secara seks, yang menyukai sesama jenis, itu sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa perilaku mereka itu menyimpang. Makanya ada kecenderungan mereka kadangkala untuk sembunyi-sembunyi yang melakukan hal-hal yang dimaksudkan itu. Namun belakangan ini mencuat di media, banyak orang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang itu mulai menampakkan dirinya secara terang-terang, baik di media sosial atau di kehidupan yang nyata. Mereka mulai menampakkan diri mereka, baik itu dengan tindakan, ya, kadangkala seperti berpegangan tangan atau mengibarkan bendera pelangi atau melakukan unjuk rasa, ya, agar keberadaan mereka diterima dan dihargai di masyarakat. Ini tidak bisa kita nafikan dan memang sekarang lagi hangat-hangatnya begitu tentang masalah ini. Nah, mereka melakukan hubungan itu secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena memang secara fitrah itu menyimpang dan itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan. Ya. Bahkan kaumnya Nabi Lut itu mengetahui bahwa perilaku mereka yang mereka lakukan itu menyimpang. Apa kata kata kaumnya Nabi Lut ketika Nabi Lut mendakwahi mereka agar mereka kembali kepada fitrah mereka? Apa kata kaumnya Nabi Lut ya? Allah menggambarkan ya bagaimana perilaku apa namanya perilaku mereka atau hal yang mereka lakukan kepada Nabi Lut. Apa yang mereka katakan? Ya, Allah gambarkan فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم
innahum unasu yatatahharun. Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mengatakan, jawaban kaum Nabi Lut kecuali dia mengatakan kepada Nabi Lut, usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri ini. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ya, ini An-Naml ayat 56. Artinya kaumnya Nabi Lut ini sudah mengetahui bahwa perbuatan mereka itu menyimpang. Ya, ya. Sehingga secara akal, secara fitrah, ya, ketika ada kecenderungan kita untuk menyukai sesama jenis, maka fitrah kita kadangkala, kok saya seperti ini begitu. Kenapa? Karena ada kecenderungan untuk menolak perilaku itu. Ya, meskipun kadangkala hawa nafsu lebih lebih mendominasi sehingga memperturutkan keinginan. Nah, teman-teman sekalian, praktek homoseksual atau ya perilaku menyukai sesama jenis ini pertama kali terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan kami telah mengutus Lut ya kepada kaumnya. Dan Lut ini berkata kepada kaumnya, menasihati, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yaitu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelummu di dunia ini. Ini Al-A'raf ayat 80. Jadi kaumnya Nabi Lut adalah kelompok manusia yang pertama kali melakukan homoseks. Yang kemudian sampai sekarang masih berlanjut begitu dilakukan hampir di berbagai, ya banyak kita temukan. Ya, meskipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi begitu. Namun di media sosial mereka ini kelihatan, ya. Meskipun mereka tidak menggunakan nama asli mereka, tapi kelihatan bagaimana aksi mereka begitu. Dan ya kita tidak bisa kemudian menemukan mereka. Dan kadangkala mereka ini menyembunyikan identitas mereka begitu, ya. Dan mereka melakukan kegiatan menyimpang ini biasanya di bawah tanah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan homoseks ini adalah di antara salah satu perkara yang dikhawatirkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumil Lut." Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti, kata Nabi SAW, yang akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini hasan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi perbuatan homoseks ini adalah di antara salah satu perkara yang ditakutkan terjadi pada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbukti, ya, dimana bahkan lebih parahnya ada sebagian dari orang yang notabene-nya Muslim tapi malah mendukung perilaku homoseksual dengan alasan hak asasi itu tadi. Nah, jadi ketika ada seseorang yang kemudian mendukung tindakan homoseksual, maka secara tidak langsung dia menentang Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya melarang itu, tapi malah ada orang belakangan yang datang kemudian berusaha membenarkan perilaku menyimpang ini. Nah, teman-teman yang kenali Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual. Ya, ingat ya, di sini Ana bukan hanya membahas tentang perilaku menyimpang antara laki-laki dan laki-laki, tetapi juga ya masuk juga di dalamnya adalah perilaku menyimpang antara perempuan dan perempuan atau lesbi. Ya, di dalam hadis ya disebutkan
La'anallahu man amila amala qaumil Lut. La'anallahu man amila amala qaumil Lut. Salasa. Bahwasanya Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Nabi Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaumnya Nabi Lut. Dan ini diulang sebanyak 3 kali. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Jadi Allah itu melaknat orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepakat, ijma para sahabat, bahwa orang yang melakukan homoseks itu dijatuhi hukuman mati. Sepakat ya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana cara membunuhnya. Ya. Jadi para sahabat ini sepakat bahwa orang yang ketahuan yang melakukan homoseks ini dihukum mati, dibunuh. Tapi para sahabat berbeda pandangan tentang bagaimana cara mengeksekusi mereka. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa mereka dibakar sampai mati. Ya. Mereka dibakar sampai mati. Ada sebagian juga yang mengatakan bahwa mereka ya dicarikan tempat yang paling tinggi di tempat tersebut, di daerah tersebut, ya kemudian mereka dilemparkan dari atas. Ya. Dan setelah mereka dilemparkan dari atas, kemudian mereka dilempar menggunakan batu, ya sebagai bentuk kehinaan. Ini pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas. Ya. Jadi yang pertama tadi, ya dibakar sampai mati. Ini yang dilakukan atau yang pendapat Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Dan Ibnu Abbas mengatakan, ya beliau mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah dicarikan tempat yang paling tinggi di daerah tersebut, kemudian mereka dijatuhkan, kemudian dilempar menggunakan batu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ya. Pendapat Ibnu Abbas ini dilandaskan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bagaimana Allah memperlakukan kaumnya Nabi Lut. Apa kata Allah? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ya. Maka kata Allah, tatkala ketika datang azab kami, kami jadikan negerinya kaum Nabi Lut itu negeri Sodom itu yang di atas kemudian ke bawah Allah putar balikan, ya. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar yang bertubi-tubi. Ini Hud ayat 80. Jadi kaumnya Nabi Lut ini diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri mereka itu diangkat kemudian diputar balikan. Ya. Dijatuhkan ke bawah, setelah itu dihujani dengan batu yang terbakar. Atas dasar ini Ibnu Abbas mengatakan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dibawa di atas gedung yang tinggi di tempat tersebut, dijatuhkan, kemudian dilempar menggunakan batu. Nah, ini juga pendapat Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu selaras dengan pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas, ya, bahwa pelaku homo itu dihukum sebagaimana di dalam ayat ini, Hud ayat 82, sebagaimana yang Allah lakukan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, itu ya beberapa cara uh, menghukum atau mengeksekusi orang yang ketahuan melakukan homoseksual. Nah, yang pertama adalah dibakar, yang kedua adalah bisa dilemparkan dari tempat yang paling tinggi di daerah tersebut, kemudian dilempar menggunakan batu, dirajam. Jadi, ya
sepakat ya pelaku homo itu dihukum mati, tetapi hanya saja berbeda bagaimana cara mengeksekusi mereka. Teman-teman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat khilaf juga di antara para ulama berkaitan dengan bagaimana cara menghukum orang yang ketahuan melakukan praktik homoseksual bagi yang telah menikah dan yang belum menikah. Ya, ada yang berpendapat bahwa beda hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ya, dengan yang sudah menikah dan yang belum menikah itu dibedakan. Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual ini tidak dikategorikan hubungan zina, namun memang terdapat kesamaan di antara keduanya, itu sama-sama melakukan hubungan seksual yang terlarang. Ya, kata beliau, hukuman untuk pelakunya kalau pelakunya sudah menikah maka hukumnya dirajam. Tapi kalau belum menikah maka dia dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, pendapat ini juga selaras dengan pendapatnya Sa'id bin Musayyab, ya, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan, Qatadah, ya, dan yang lainnya. Iya. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa baik yang menikah atau belum menikah, ketika mereka melakukan homoseksual, hukumnya itu disamakan dengan zina, baik mereka sudah menikah atau tidak. Ya, ini menurut Imam Malik, ya, bahwa praktek homoseksual ini dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam baik dia sudah menikah atau belum. Ya, ini sejalan dengan pendapat Ishaq bin Rahawayh dan Asy-Sya'bi. Nah, namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa hukuman untuk pelaku homo adalah ini hukum takzir, itu diserahkan kepada penguasa atau kepada pemerintah setempat. Ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa diriwayatkan dari sebagian para sahabat dan tabi'in bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dibakar. Namun pendapat yang lebih kuat tentang hukuman bagi pelaku homoseks adalah dibunuh, yaitu dijatuhkan dari atas itu tadi kemudian dilempar menggunakan batu. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, beberapa bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku homoseksual itu semuanya menyeramkan. Ya, ini menunjukkan akan beratnya konsekuensi diterima bagi orang yang melakukan perbuatan itu dan beratnya azab yang akan mereka pikul kemudian pada hari kiamat. Makanya jangan pernah antum sekali-kali untuk mencoba-coba homoseks ini. Jangan pernah sekali-kali mencoba perilaku menyimpang ini. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya perilaku homoseks ini ya di dunia mereka bisa dijatuhi hukuman mati. Hanya saja ya berbeda pandangan para ulama berkaitan dengan bagaimana cara cara menghukumnya, cara mengeksekusinya begitu. Ini menunjukkan akan beratnya ya hukuman yang akan diterima oleh pelaku homoseks itu di dunia, belum lagi di akhirat. Ya, ya mereka akan mendapatkan laknat, mereka terancam dibunuh, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan mereka terancam dibunuh nih antara dua orang itu, ya, ia dan pasangannya. Kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lutin faqatulu fa'ila wal maf'ula bih. Jika kalian menemukan orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, jadi dibunuh ya orang yang pelaku dan pasangannya. Nah, tapi ingat yang mengeksekusi ini adalah pemerintah begitu, bukan individu, bukan masyarakat sipil.
Yang mengeksekusi ini adalah pemerintah, yang mengadili adalah pemerintah dalam masalah ini, bukan masyarakat sivil atau individu tertentu. Ya, itu berkaitan dengan masalah homoseks. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu menyetubuhi wanita pada duburnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. Allah tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain atau yang melakukan homo itu tadi, ya, atau menyetubuhi wanita pada duburnya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Teman-teman sekalian, ya, ini juga ada kaitannya ya dengan homoseks ya, karena berkaitan juga dengan seks yang dilakukan melalui dubur, ya. Jadi seks melalui dubur ini adalah sesuatu yang kurang apa ya, kebiasaan menyimpang. Ini adalah kebiasaan menyimpang. Kenapa? Karena dubur itu bukan tempat untuk melakukan hubungan seksual. Apalagi dari sisi medis, ya, anus itu tidak bisa menghasilkan cairan sebagaimana vaginanya wanita begitu. Ya. Sehingga akan ada resiko besar ketika melakukan hubungan seksual melalui dubur, ya, seperti robek sehingga pendarahan dan bisa mengancam nyawa begitu. Karena bukan tempatnya untuk melakukan hubungan seksual. Ya, inilah diantara mengapa alasan seks melalui dubur ini dilarang di dalam syariat kita, karena bisa mendatangkan nyawa, bisa menghilangkan nyawa. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa haramnya menyetubuhi wanita melalui melalui dubur, ya, baik saat wanita itu haid atau suci. Maka ulama Syafi'iyah pun mengatakan hal yang sama. Tidak halal menyetubuhi seseorang di duburnya. Ya, begitupun menyetubuhi hewan seperti itu dalam keadaan apapun. Apa dalilnya, landasannya? Yaitu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mal'unu man atamura'atan fi duburiha. Benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dan hadis ini hasan. Ya, benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. Jadi ancamannya laknat. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini hadis ini sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Jadi barang siapa yang melakukan atau menyetubuhi wanita melalui duburnya atau menyetubuhi wanita haid, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menyebutkan bahwa fitrahnya, ya, menyetubuhi istri itu melalui kemaluan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nisaukum harf fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki. Ini Al-Baqarah ayat 223. Yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam di dalam ayat ini adalah kemaluan, bukan dubur. Sedangkan makna datangilah mereka
ya, dari sebagaimana yang kamu kehendaki, ini maksudnya adalah, mohon maaf ya, variasi seks begitu. Apakah kita mendatanginya dari arah depan, dari arah belakang, atau di antara keduanya, atau dari kiri atau dari kanan, tetapi tetap tujuannya adalah pada kemaluan. Ya, maka jangan memaknai datangilah mereka dari arah yang kamu kehendaki, bukan berarti boleh kita mendatangi mereka dari arah dubur begitu. Bukan, tapi ini berkaitan dengan variasi seks begitu, dari arahnya. Tapi tujuannya tetap kepada kemaluan itu tadi. Ya, teman-teman sekalian, ya, sebagian asar juga menyebutkan bahwa menyetubuhi wanita melalui dubur ini termasuk liwat sugro. Ini seolah-olah perilaku homoseks yang kecil, ya, sodomi ringan. Dalam hadis sahih disebutkan, Inna Allah la yastahyi min haqqi la ta'tun nisa'a fi khushushihin. Sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Janganlah kalian menyetubuhi wanita pada duburnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata al-husyu ini adalah dubur atau tempat yang kotor. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menyetubuhi wanita haid. Ya, karena ada haid di kemaluannya, ada sesuatu yang kotor. Lantas bagaimana kemudian kita menyetubuhi tempat keluarnya najis yang besar begitu? Ya, maka tidak dipungkiri bahwa seks anal yang dilakukan kepada istri ini termasuk jenis liwat atau sodomi. Ya. Dan juga menurut madhab Abu Hanifah, ya, mayoritas ulama lah Syafi'iyah dan pendapat Imam Ahmad dan Hambali, perbuatan seks anal ini diharamkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Demikian juga pendapat yang nampak dari Imam Malik dan para pengikutnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu perilaku homo atau perilaku menyetubuhi istri dari dubur, ini sama-sama perbuatan yang dilaknat di dalam syariat kita, dan ini bukan perbuatan yang lumrah dilakukan. Kedua-duanya ini adalah bentuk dari seks yang menyimpang dan tidak halal untuk dilakukan oleh seorang muslim. Dan hendaknya seorang muslim itu berusaha untuk menjauhi cara-cara seks yang digambarkan yang menyimpang itu. Hendaknya kembali kepada fitrah yang seharusnya, yaitu melakukan hubungan seksual dengan cara yang dibenarkan oleh syariat kita. Dan berkaitan dengan homoseks ini juga pernah Ana bahas ya juga di beberapa pertemuan sebelumnya, itu tentang uh, bahaya LGBT, ya, tentang bahaya LGBT. Di sana Ana bahas secara mendalam. Baik, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah menjaga kita dari perilaku homoseks ini dan keturunan kita, dan menjauhkan kita dari keinginan untuk menyetubuhi wanita mulai tuburnya, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan semua syariatnya, menjauhi segala larangannya dengan semampu kita. Ya, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah mengistiqamahkan kita agar kita tetap berada di atas agama Islam, di atas agamanya Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya, demikian. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari keliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.